Kenapa game Clash of Clans tidak jadi dihapus dari Play Store? Seharusnya game Clash of Clans ini sudah dihapus atau tidak ada di Play Store maupun App Store. Itu karena ada banyak alasan. Salah satunya karena Supercell merupakan studio game yang suka membanner game-gamenya secara random. Seperti halnya Bombits versi Frontlines yang dihapus secara langsung karena gamenya tidak memenuhi standar game Supercell, atau game Battle Buddies yang sempat rilis namun akhirnya dihapus karena game ini tidak bisa menghasilkan cuan dengan baik. Nah, untuk aturan Supercell menghapus atau tidaknya gamenya mereka, itu ada beberapa hal penting yang harus ada di dalam game tersebut. Nah, 5 poin penting tersebut akan gue jelaskan sekarang. Pertama, game yang dirilis Supercell harus memiliki kualitas dan juga gamenya harus memiliki keunikan minimal 1. Contoh seperti game High Day, yang dimana ketika awal rilis di tahun 2012, game ini kualitasnya terbaik di antara game-game pertanian versi Play Store pada saat itu. Sehingga game ini dilanjutkan dan tidak dihapus oleh Supercell. Kedua, game yang dirilis harus memiliki minimal setidaknya 1 hingga 10 juta unduhan. Bila kalian lihat game-game Clash Royale atau Bombits yang tetap ada di Play Store hingga saat ini, game itu ternyata langsung mendapatkan puluhan juta unduhan hanya dalam waktu kurang lebih 10 bulan ketika di awal rilis. Nah, uniknya, game-game yang tidak mendapatkan 10 juta unduhan itu akan benar-benar langsung di-banned atau dihapus oleh Supercell. Seperti contohnya, game Gunsen.net yang hanya bertahan sekitar 10 bulan karena game ini tidak benar-benar mendapatkan banyak penggemar dan pengguna aktif pada saat itu. Padahal game ini benar-benar memiliki pengguna yang cukup fanatik. Ketiga, bernuansa strategi. Game-game Supercell harus memiliki konsep bertahan, menyerang, dan membangun atau bisa dibilang strategi. Pokoknya, game mereka itu harus benar-benar bisa mengasah otak para pemainnya. Contoh seperti game Clash Royale, di mana kita benar-benar mengasah otak untuk gimana caranya kita bisa bertahan dan menang melawan para pemain yang kita lawan. 1 versus 1. Keempat, harus bisa menghasilkan uang lebih banyak. Gak apa-apa awal rilis game tersebut itu gratis. Namun setelah di dalam game, Supercell harus menguras uang-uang para pemainnya. Yap, begitulah yang terjadi di game Clash of Clans. Mereka berhasil mendapatkan 90 triliun dari game tersebut. Kelima, harus terus mendapatkan pemain. Bila game tersebut redup atau tidak disukai oleh para penggemarnya, maka game tersebut akan dihapus pada saat itu juga. Sedangkan kalau kita melihat game Clash of Clans, gamenya pernah tidak memenuhi syarat di poin kelima. Tepatnya pada tahun 2020, di mana para komunitas game COC membenci gamenya sendiri. Apalagi pengupgradean di dalam game COC benar-benar sangat lama. Di dalam game COC, bila kita upgrade pemanah udara, untuk menunggunya saja perlu waktu 5 hari lebih. Belum lagi tukang hanya tersedia sedikit, dan itu pun terbatas. Sehingga bila kita ingin cepat-cepat upgrade harus menggunakan gems. Sedangkan gems yang kita perlukan tidak akan cukup bila kita hanya dapatkan dari permainan biasa. Kita harus membelinya dengan uang asli. Hal itu pun membuat para pemain harus membayar dengan uang asli untuk membeli gems. Selain itu, pada tahun 2020 pun game COC ini benar-benar upgrade-nya sangat-sangat sampah. Di mana chat global itu dihapus. Padahal seharusnya itu tidak dihapus. Karena benar-benar kita dapat klan bahkan interaksi sosial dengan orang pemain global itu didapatkan dari chat global. Ya walau memang kita tahu bahwa chat global itu benar-benar bisa banget untuk berkata kasar. Hal itu membuat para pemain tidak merasakan sensasi adiktif bermain Clash of Clans kembali. Poin-poin tersebutlah yang dikeluhkan oleh para penggemar game Clash of Clans pada tahun 2020. Sehingga membuat para pemain game Clash of Clans pada saat itu langsung pergi dan menghapus game Clash of Clans dari HP-nya. Pendapatan Supercell dari game Clash of Clans pun itu benar-benar turun, di mana mereka minus 130 miliar rupiah pada tahun tersebut. Kesedihan dan kegagalan dari game Clash of Clans pada saat itu untuk mempertahankan gamenya agar tidak benar-benar turun penggemarnya, membuat CEO dari Supercell terus mencari cara agar gamenya tidak semakin ditinggalkan. Pada awalnya mereka memfokuskan tim yang mengelola Clash of Clans untuk mempertahankan para pemain-pemain lama. Maka update-update yang mereka lakukan itu benar-benar fokus untuk pemain lama. Maka mereka akan berupaya untuk update gamenya itu di game COC terdapat TH11 dan begitu seterusnya. Namun ternyata update tersebut benar-benar tidak menarik bagi mereka. Sehingga para pemain lama pun juga ikut bosan dengan melihat fenomena tersebut di mana pemain lama acuh tak acuh dan tidak tertarik lagi dengan game COC. Maka mereka akhirnya fokus untuk mengembangkan game Clash of Clans untuk kalangan pemain baru. Sehingga kita bisa lihat update game di tahun 2021 benar-benar berubah drastis.
Pemain yang baru memainkan game Clash of Clans itu benar-benar sangat cepat banget mengupgrade Town Hall-nya. Pemain yang baru memainkan game Clash of Clans itu benar-benar sangat cepat banget untuk naik TH. Mereka hanya memerlukan waktu 1 hingga 3 bulan untuk mencapai di TH 9. Bahkan ada yang bisa mencapai di TH 11 dalam waktu 3 bulan lebih bermain Clash of Clans. Hal itu kita bisa lihat dari update COC yang memberikan ramuan percepatan tukang, yang memungkinkan tukang-tukang tidak lagi memerlukan waktu berhari-hari hanya untuk upgrade saja. Ada lagi ramuan percepatan waktu peleton, di mana ramuan ini bisa mempercepat memasak peleton yang awalnya 3 menit menjadi hanya kurang dalam waktu 30 detik. Atau mungkin elixir, gold, dan black elixir yang sangat gampang untuk didapatkan. Hanya dengan menukarkan poin atau bahkan ketika desa diserang kita akan mendapatkannya dengan sangat mudah. Dan baru-baru ini ditambahkannya tukang goblin, di mana sekarang kita sudah memiliki 6 tukang di dalam desa asal Clash of Clans. Pokoknya Supercell setelah tahun 2020 itu benar-benar sangat memanjakan pemain baru dibandingkan para pemain lama. Dan benar saja peningkatan pemain dan kepopuleran game ini semakin meningkat. Penghasilan pun mulai meningkat menjadi 72%. Dan pemain pun berhasil meningkat ke angka 73 juta pengguna per tahunnya. Dan endingnya Clash of Clans kembali berjaya setelah sekian lama tidak dihiraukan oleh para pemain lama game Clash of Clans. Dari Clash of Clans kita belajar bahwa untuk bisa berkembang kita harus memiliki pengalaman baru dan juga update. Jangan hanya berfokus dengan hal-hal yang lama. Seperti halnya kita pernah berjaya di masa lalu, atau mungkin kita gagal di masa lalu, atau kebangkrutan, bahkan penghinaan. Tapi fokuslah di masa sekarang. Apa yang bisa kita kembangkan sekarang dan apa yang kita bisa sukai sekarang. Coba untuk mengupgrade dan menambah ilmu di sana. Pasti kesuksesan akan muncul dari sana. Akhir kata, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa berkembang seterusnya. Dan enjoy aja.